صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد jamaah masjid Al-Qurban yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang pertama marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana menjalankan rangkaian ibadah kita di sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Khairul Anam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Khairul Anam bisa menambahkan ilmu kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita, uswah kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan kebaikan kita di dunia dan syafaatul umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Qurban yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai marilah kita bukakan bacaan mulut kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam ilmu kita, mudah-mudahan Allah mudahkan dan dalam kita ada masalah Allah mudahkan, dalam kita membina keluarga Allah mudahkan, dalam kita dan menghadapi masalah, dan mudah-mudahan kita jadikan keluarga kita oleh sakinah mawaddah warahmah dan anak jajanan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan dibarokahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya dengan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati fi talabil ilmi fi hadzal sabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita
sudah masuk pada bab yang ke-23. Bab 23 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu bab memerintah yang baik dan mencegah yang munkar. Bab yang memerintah yang baik, ma'ruf itu yang baik, wal nahyi 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui dulu apa itu yang disebut ma'ruf. Kata-kata ma'ruf ini sudah sering familiar di tengah-tengah kita. Di kalangan anak-anak ada yang namanya ma'ruf, ya. Ma'ruf ada. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui oleh syariat dan ditetapkannya berupa bentuk-bentuk ibadah, baik ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun batin. Jadi kalau ma'ruf bahasa arti dasarnya itu dari kata arafa, berarti mengetahui. Ma'ruf berarti terkenal. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam bab bil amr bil ma'ruf, di sini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh syariat dan ditetapkan memang berupa bentuk-bentuk ibadah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun batin. Bahasa gampangnya ma'ruf itu ya ibadah, kebaikan-kebaikan yang sudah didasarkan kepada Al-Quran maupun hadis. Kebaikan-kebaikan yang sudah jelas menurut Quran maupun hadis. Itu namanya ma'ruf. Lalu apa yang disebut dengan munkar? Munkar itu adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Kalau syariat kita mengingkari atas sesuatu itu, berarti dilarang. Jadi segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarangnya berupa bentuk-bentuk kemaksiatan, ada kekafiran, ada kefasikan, kedurhakaan, dusta, mengadu domba, membicarakan keburukan orang lain, itu termasuk munkar. Saat ini kan kita sering mendengarkan kata-kata amar ma'ruf nahi munkar. Itu munkar. Secara syariat sudah jelas itu dilarang. Ya. Pemungkaran segala sesuatu yang diingkari oleh syariat dan dilarangnya berupa bentuk-bentuk kemaksiatan, kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dusta, mengadu domba, membicarakan keburukan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya kemungkaran. Sehingga kita sering dengan bahasa yang simpel kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Ya kan? Apa hukumnya perintah kebaikan, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran? Ini ternyata hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sebagian umat, sebagian kelompok sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berarti yang lain gugur dosanya. Tapi kalau di sebuah kampung itu nggak ada satupun yang bertindak sebagai amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang memposisikan sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya satu kampung itu dosa semua. Seperti halnya yaitu ketika ada
sudah gugur, sudah enggak. Makanya pantas kalau ada urusan-urusan begitu yang datang yang ngurusin sedikit karena baru kifayah. Oh ada Pak itu baru kifayah ini, oh ada Pak itu baru kifayah ini. Akhirnya begitu. Padahal kalau mau melakukan ya amalnya banyak, pahalanya banyak. Baik, kita lanjutkan. Jadi bab ini adalah membahas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dasar dalil Al-Quran yang menyeru kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu dasarnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 104. Bapak-bapak kalau ditanya ngapain pakai ngajak orang baik-baik, ada orang melakukan kemaksiatan kok dilarang, tinggal dijawab. Ingat dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum, dan hendaklah ada, wal takun hendaklah minkum ada di antara kalian, ummatul umat, hendaknya ada di antara kalian umat, segolongan umat, berarti nggak semua umat, segolongan umat, sebagian umat. Apa? Yad'una ilal khair, mengajak untuk kebajikan. Yad'una ilal khair, mengajak untuk kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari orang yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini dasarnya kenapa kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat surat Al-Imran ayat 104 menyeru kepada kita. Al-Quran ini memanggil kepada kita sebagai orang yang beriman. Di antara kalian adalah ada umat yang menyeru untuk melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ketika kita ada di situ, ketika kita berperan di situ, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dasar dalil Al-Quran yang kedua sebagai pijakan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah surat Al-Imran ayat 110. Kan zaman sekarang sedikit-sedikit kalau kita beramal ditanya sama orang dalilnya mana, kan begitu. Asik dalil. Salah satunya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Kita disebut sebagai umat yang terbaik, kita dinamakan umat yang terbaik. Apa yang kita lakukan? Ukhrijat linnas. Ketika kita dihadirkan di bumi, kita dikeluarkan oleh ibu kita dari perut, kemudian lahir di bumi, menjadi manusia yang terbaik kalau kita
ta'muruna bil ma'ruf, kalau mau menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari munkar. Jadi ketika kita mau andil amar ma'ruf, kita mau ambil bagian melakukan amar ma'ruf, di Al-Quran kita disebut orang khairul ummah, sebaik-baik umat. Nah ini, maka setiap kita, andai kata sebagai orang mukmin, meskipun hukumnya fardu kifayah, tapi kalau setiap orang beriman mau andil di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka barangkali kemaksiatan baik sekup RT, sekup RW, sekup yang lebih luas lagi itu berkurang. Kenapa munculnya kemungkaran, kemaksiatan merajalela di mana-mana? Diamnya amar ma'ruf nahi munkar, baik yang disampaikan oleh para asatidz ulama maupun orang yang punya kebijakan. Semuanya mundur, nggak ada yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya pada akhirnya kemaksiatan, kemungkaran itu merajalela. Pada diri yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum kita melakukan amar ma'ruf, itu yang perlu kita lakukan pertama adalah menampilkan amalan-amalan yang baik terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf dan munkar, kita dulu membiasakan amalan-amalan yang baik. Istilah kata, kita harus menjadi contoh dulu. Ya. Kalau dalam hal kita ngajak orang mau sholat ke masjid, berarti kita harus memperbaiki, kita aktif dulu ke masjid. Kita rajin dulu, oh sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, baru kita mengajak orang lain. Jadi konsepnya begitu, kita menampilkan sikap yang baik dulu, setelah itu kita rasakan, dilihat orang lain memang baik, maka baru kita turun amar ma'ruf. Tahapannya begitu. Jangan sampai amar ma'ruf kita lakukan kesana kemari, kita belum menampilkan kebaikan. Jadi langkahnya adalah menampilkan dulu sebagai umat yang melakukan kebaikan, setelah itu baru menurunkan yang namanya melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berhadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau amar ma'ruf ini semua tatanan di level masyarakat berhenti, itu bukan saja kita mendapatkan dosa, tapi azab Allah akan turun. Azab Allah turun bukan karena hanya ada tsunami, bukan hanya ada gunung meletus, bukan hanya ada banjir bandang, tapi azab Allah adalah salah satu sebabnya adalah bungkamnya amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintah diam saja ada kemungkaran merajalela, tokoh masyarakatnya diam semuanya. Semuanya tidak mau berperan ambil alih dalam melakukan amar ma'ruf. Maka salah satu sebab turunnya adab Allah adalah diamnya, tertutupnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka bahasa MZ kan begini, kalau ada orang mampu, lo yang mampu, lo yang punya uang, lo yang terpercaya orang, tapi ketika munkar itu merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, orang soleh, orang ahli ibadah, di tetangga kiri kanan juga kena. Kan gitu kata MZ. Lo yang zina, lo yang enak, lo yang menikmati, tapi tetangga kiri kanan ketika ada Allah turun, orang yang ahli ibadah juga kena. Kan gitu kata MC. Memang benar. Ketika kemungkaran itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, maka lalu Allah menurunkan azab, bukan orang pelaku zina saja yang dapat azab,
Oh, mabuk, syariat mengingkari. Zina, syariat mengingkari. Korupsi, syariat mengingkari. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya. Dengan apa yang pertama? Dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dengan tangannya itu artinya kekuasaan. Kalau melihat secara langsung anak kecil mau kita pegang, itu secara tangan bisa kita atasi pakai tangan. Tapi ketika kemungkaran yang sudah terstruktur, kemungkaran yang sudah dimanage sedemikian rupa, itu adalah orang yang punya, yaitu kewenangan. Kalau tingkat RW berarti Pak RW, tingkat kelurahan berarti Pak Kelurahan, tingkat kecamatan Pak Camatnya. Itu punya kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan, orang menganggap sebelah mata. Tanpa adanya kekuasaan yang mencegah, maka orang melihat tidak begitu penting. Tapi ketika yang berkuasa di lingkungan itu melakukan preventif, pencegahan, maka itulah langkah yang dimaksud dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Dia berubah dengan cara kekuasaannya. Kadang-kadang orang berpikir saya nanti aja terjun ke amar ma'ruf nahi munkar kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, ya obat kekuatannya sudah tidak ada. Camat misalnya nunggu amar ma'ruf kalau sudah pensiun camat. Orang lagi sudah tidak begitu menghormati, segan. Karena apa? Kekuasaannya sudah hilang, kekuasaannya sudah habis. Jadi kemungkaran ini banyak sekali. Maka cara yang pertama adalah fa'illam yastati fa'ilisan. Falyughayyir biyadihi, kekuasaan tangan. Kalau sudah dilakukan dengan cara tangan atau kekuasaan sudah dilakukan ternyata tidak mempan, ya illam yastati fa'bilisani, maka cukup dinasihati, diceramai, dibimbing, diarahkan, dikasih penyuluhan. Kalau tidak bisa dengan cara itu juga, fa biqalbihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika aqraful iman. Kalau sudah dinasihati, sudah dikasih pengertian, sudah dikasih bimbingan, udah segala macam cara, dinasihati, diingatkan, ya, ternyata tidak mempan, maka dengan hati wa dzalika aqraful iman, itu adalah seumpamanya iman. Itulah tahapan-tahapan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau banyak amal-amal ma'ruf di tengah-tengah kita, ya kalau amar ma'ruf ya kita mengajak, menyeru, menggandeng tangan, menyamperi, ikut serta bergabung amar ma'rufnya. Tapi kalau mungkarnya ya sebisa mungkin kita jauhi, sebisa mungkin ya kita hindari. Berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kalimatnya adalah wal takum minkum, yaitu di antara kamu. Karena di dalam dakwah ini tidak semua orang seprofesi untuk ambil amar ma'ruf nahi
itu kan urusan para dai. Kadang-kadang kan begitu. Ketika ada ini pemungkaran, itu kan urusan apa namanya, penceramah. Tidak melulu harus begitu. Kita di tengah masyarakat itu berbagai macam profesi. Ketika itu dikerahkan, itulah kita bisa andil dakwah semua. Yang punya kemampuan ceramah menasihati, yang punya kemampuan apa namanya secara teknis surat menyurat bikin surat, yang punya kemampuan merangkul orang, merangkul anak, dia lakukan itu semua. Itu semuanya kan dakwah. Karena apa? Merubah dari kebiasaan yang jelek itu merubah yang baik. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan yang namanya hanya mendengarkan khutbah Jumat, hanya pengajian-pengajian yang waktunya adalah sangat sempit sekali. Maka andai kata setiap insan yang beriman mau ambil bagian di dalam amal ma'ruf nahi munkar, maka yang namanya pemungkaran insya Allah larut, lama-lama semakin berkurang, lama-lama semakin berkurang. Ini maka ketika orang yang andil di situ berarti tergolong orang-orang yang beruntung. Makanya kan dakwah itu orang petani berdakwah sesuai dengan profesinya tani. Jadi petani yang baik, petani yang jujur, bukan malah ngaplingin sawahnya tetangganya. Jadi pedagang yang baik, bukan malah minterin timbangan. Ya, jadi pegawai yang baik, yang rajin, yang disiplin, bukan malah sewenang-wenang. Jadi polisi yang baik, yang beriman kepada Allah, bukan malah apa-apa. nilangin pengguna jalan terus, ya. Ada, jadi profesi masing-masing ketika itu mau ambil kebaikan, mau melakukan dakwah, semuanya bisa kita lakukan. Asal kita mau terpanggil atau tidak dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tahapan di dalam melakukan amal ma'ruf yang pertama kita lakukan dengan kekuasaan atau tangan. Kalau tidak mampu kita lakukan dengan lisan. Kalau tidak mampu ya cukup didoakan. Ya Allah, itu anak. Ya jangan, meskipun nakal jangan didoakan nakal amat, jangan. Ya Allah, mudah-mudahan itu anak dapat petunjuk. Ya Allah, mudah-mudahan anak itu dapat kebaikan dari temannya, dari siapa saja, dari pergaulannya. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu hidayah itu lewat siapa. Lewat orang tua mempan, nggak tahunya lewat temannya. Sama kita juga begitu. Kadang-kadang kita ikut ngaji, mungkin nggak masuk, begitu pulang ngobrol-ngobrol malah nyambutnya di jalan. Yang disampaikan di masjid 1 jam nggak nyambung, nggak nyampe apa yang disampaikan. Begitu pulang dari masjid sampai ke rumah, ngobrol apa yang di dalam pengajian tadi, malah yang dapat pada saat obrolan yang cukup 5 menit sampai 10 menit. Ya itu kadang-kadang itu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Nabi Muhammad SAW yang lain dari Ummul Mukmin Al-Hakim binti Jahsi radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW masuk menemuinya dalam keadaan ketakutan, lalu mengatakan, tidak ada sesembahan yang hak kecuali
senada seirama apa yang disampaikan oleh MC almarhum. Jadi pada saat itu banyak Ya'juj Ma'juj itu kan binatang makhluk yang bikin onar di Arab. Nah, akhirnya para sahabat tanya kepada Rasul, kemungkaran yang begitu banyak itu ya Rasul, apakah kita termasuk orang yang nanti akan dapat bencana? Nabi mengatakan, ya meskipun selubang jempol diketemukan telunjuk hanya segini, ya, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah banyak orang yang soleh? Di lingkungan kita banyak kemaksiatan pimpinan zalim, kemaksiatan ya dikasih jabatan tidak amanah, kemaksiatan yang mudah-mudah mabuk, kemaksiatan zina. Ya, meskipun di tengah-tengah ada orang soleh, meskipun di tengah-tengah banyak orang yang ahli ibadah, kata Nabi, ya tetap benar. Jika banyak kejahatan, beliau bersabda, iya, jika banyak kejahatan. Inilah hadis ini. Jadi, maka di sini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang memang susah kita. Ada kemaksiatan di tengah-tengah kita, dikasih tahu nanti gak enak berantem sama orang tuanya, musuhan sama tetangganya. Baik, kadang-kadang begitu. Jadi kalau di semua di banyak tempat itu ada banyak kemaksiatan, maka disitulah adab Allah juga akan turun. Adab Allah akan diturunkan. Ya, dari zaman dulu juga ada. Sekarang juga kita dikasih pelajaran oleh Allah zaman dulu. Zaman-zaman dulu juga ada. Jadi inilah yang menjadi perhatian kita. Jadi kalau di lingkungan, di tengah-tengah kita banyak orang soleh meskipun, tapi di lingkungan kita banyak kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, juga kita akan turun juga adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau bersabda, jauhilah duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Jauhilah duduk di pinggir-pinggir jalan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami pasti memerlukan majelis-majelis untuk mengobrol di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika kamu tidak mau kecuali tempat untuk duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan. Mereka berkata, apa saja hak jalan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, memejamkan mata, memejamkan pandangan, menahan gangguan, menjawab salam, memerintah yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar tidak suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Itu ada di zaman Nabi juga ada, sahabat-sahabat juga begitu. Maka Nabi mengatakan jauhilah duduk di pinggir-pinggir jalan. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kami pasti memerlukan majelis-majelis untuk ngobrol di sana. Kami perlu ngobrol-ngobrol, kata sahabat-sahabat. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu tidak mau kecuali tempat itu, kan suka kita ngobrol-ngobrol di jalan. Padahal jalan fungsinya apa? Dibuat
umum, orang lewat akhirnya segen gara-gara ada bapak-bapak di sana mau lewat nggak enak. Nah, pasti gitu kan? Ya, jadi jalan raya yang digang-gang kita itu kan jalan umum. Ketika kita manfaatkan ngobrol, nongkrong, pasti ketika orang pengguna jalan di situ ada enak nggak enak, diakui dan tidak. Maka zaman Nabi sudah ada, itu jangan lakukan itu, kata Nabi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami pasti memerlukan majelis, kami pasti memerlukan tempat-tempat. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu tidak mau kecuali tempat untuk duduk-duduk, maka berikanlah jalan. Ya sudah, minggir di teras. Kalau di teras nggak ada yang terganggu. Kalau di jalan sambil melihat kursi, kecuali memang ada hajatan, memang orang sudah maklum, artinya dari sana ada tanda, dari sana ada tanda, maklum, makruf. Tapi ketika nggak ada apa-apa, menghubungi di tengah jalan, ngobrol kalau itu berjam-jam, orang lewat kemudian terganggu, ini persoalan. Maka kata Nabi kan majelis yang baik itu adalah majelis yang isinya ada sholawatnya. Kalau majelis-majelis ngobrol tadi pasti nggak ada sholawatnya, itu namanya majelis bangkai. Kata Nabi, bukan kata saya. Disebutkan dalam hadis, majelis obrol-obrolan yang tidak ada ucapan lafaz sholawatnya, itu namanya majelis bangkai. Ya, maka ya kalau memang sudah nggak ada, ya udah di teras. Kalau memang nggak ada tempat pos tertentu, memang itu difungsikan untuk pos, ya pas di bangunan posnya. Mereka berkata, apa saja hak jalan, apa haknya? Beliau bersabda, memejamkan pandangan, memejamkan pandangan. Ketika sudah ngumpul-ngumpul di jalan, apalagi anak muda, ketika ada orang malam-malam, pasti ada komen, pasti dikomeni, pasti diobrolin. Wih, pas yang lewat nggak taunya pakai roknya di atas lutut, ya kan? Akhirnya pandangan nggak terjaga. Anak-anak muda, orang tua yang sama. Ketika ada pengguna jalan kemudian pakai rok mini, kemudian naik motor ngangkang begitu, dia pasti begitu lewat seberet, yang nongkrong di pinggir jalan pada berani. Pas pandangan pertama, ya alhamdulillah. Begitu mau begini, nongol lagi, melotot lagi. Pandangan pertama, alhamdulillah. Begitu pas sadar, astagfirullahaladzim. Ini Nabi sudah mengingatkan itu. Jadi ternyata kita nggak sadar, memang benar ketika kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ramai-ramai, ada pengguna jalan, salah satu contohnya pakai rok mini, pasti mata nggak terbendung, pasti mata melihat. Ya karena melihat, ya otomatis ya sudah maksiat kan gitu. Nah, apalagi ya itu nggak bisa dipungkiri, memang alami. Ada yang lewat yang aneh lain, yang lain bukan kasus yang rok mini, tapi apa gitu, pasti dikomeni, diobrolin ini dan itu, tidak lama-lama nggak terasa keburukannya yang kita obrolin. Ini sudah diingetin sama Nabi. Jadi yang pertama adalah memejamkan pandangan mata. Itu haknya, kalau memang sudah betul-betul tidak ada tempat. Haknya kita adalah memejamkan mata. Tapi apa iya ngobrol terus mata kita pejam?
kita tutup, kita merem, ya malah diketawain orang lain. Jadi kalau ngobrol ya asik, makan kotor. Jadi memejamkan mata, hak kita ketika kita duduk bersama di pinggir jalan. Bisa nggak kita mengkondisikan mata kita semua tertutup biar tidak terhindar dari kalau ada yang lewat begitu. Yang kedua adalah menjawab salam. Ya, hak kita ketika ngobrol di tengah jalan, ketika orang ada lewat kita bersalam, ya kita menjawab salam. Yang kedua adalah memerintahkan yang ma'ruf dan nahi munkar. Ini apa namanya, ya acuan yang bisa kita lakukan. Boleh-boleh saja misalnya kita nongkrong di pinggir jalan, tapi jangan sampai terlalu mengganggu orang lewat. Tapi hak kita ngobrol tadi itu, nongkrong perlu kita pakai ketika ada orang lewat yang pakaian rok mini tidak melihat, ketika ada yang aneh-aneh yang lewatin kita nggak usah kita komenin, ketika ada orang ucapkan salam kita jawab, terus ketika kita ngobrol yang ma'ruf dan nahi munkar, nggak apa-apa. Nah, itu kan orang-orang yang baik, Pak. Kalau kita nggak bisa, ya ini ajaran agama kita kalau mau mengikuti, ya kan? Jadi konsep agama artinya kita sudah diberikan acuan-acuan di dalam kita, ya nongkrong ada tata caranya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang semacam ini perlu kita hidupkan, karena hal-hal semacam ini sepele menurut kita, tapi belum tentu menurut orang lain itu membuat nyaman orang lewat para pengguna jalan. Hadis yang berikutnya, Al-Ashir an Hudzaifah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawna wa la tanhawna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu wa la yastajabu lakum." Rawahu Tirmidzi. Hadis yang berikutnya adalah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu benar-benar mau memerintah yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, atau Allah akan mengirim siksaan atasmu. Kemudian kamu mohon kepadanya sehingga tidak dikabulkan untukmu." Jadi ini hadis sejalan dengan yang tadi yang pertama, ketika kemaksiatan di lingkungan kita banyak, meskipun ada yang soleh, orang ada yang ahli ibadah, yaitu Allah akan mengirim siksaan atasmu. Makanya dulu pada zaman Nabi kan ada seorang wanita ini bezina, hamil, kemudian datang kepada Rasul, datang kepada Nabi, akhirnya bertobat. Begitu datang kepada Nabi, bertobat, menyesal, minta dihukum sama Nabi. Nabi tidak langsung menjawab, tidak langsung dihukum. Ya udah, kamu menyesal, bertobat kepada Allah, jangan sampai diulang lagi, beretikat melakukan kebaikan. Tapi hukuman tidak diberikan oleh Nabi secara langsung. Akhirnya pulang si wanita
wanita berzina tadi. Nggak bisa tidur, bisa datang lagi kepada Nabi. Ya Nabi, hukumlah saya karena saya melakukan hubungan kepada orang lain yang bukan suami istri. Nabi tidak memberikan hukuman secara langsung. Udah tobat kepada Allah, tidak dikasih hukuman oleh Allah secara langsung. Nabi tidak memberikan hukuman secara langsung kepada dia. Jawab Nabi apa? Sudah bertobat kepada Allah. Datang lagi. Suatu saat ternyata wanita yang berzina itu meninggal. Pada saat meninggal, ternyata apa? Nabi juga menyolatkan. Kata sahabat, ya Rasul, bukankah dia itu wanita yang banyak dosanya, dia berzina, tapi kenapa engkau melawati, kenapa engkau mengurusi? Yang dosa itu adalah pelakunya, orang tuanya. Kadang-kadang di masyarakat secara umum anak menjadi korban, betul nggak? Padahal pelakunya siapa? Orang, ya pelakunya ya orang tuanya. Jadi dalam hal ini anak itu adalah fitrah suci. Anak itu suci, bukan ikuti kepada bapaknya atau ibunya. Si anak kondisinya suci, dari kecil juga suci, sampai dewasa adalah baik anak itu. Tapi di tengah-tengah masyarakat apa yang terjadi? Anak hasil zina itu apa? Kesannya jelek banget. Kesannya adalah ya akhirnya kayak nggak ada harapan untuk berbuat baik karena kelakuan daripada orang tuanya. Yang dosa, yang dapat azab orang tuanya, tapi si anak ya enggak. Karena apa? Karena anak itu adalah suci. Maka tinggal dibina anak yang diarahkan, dididik yang baik. Nggak ada dosa warisan. Dididik yang baik. Nah, bagaimana nanti kalau dewasa nikahnya? Kalau laki-laki nikah nggak ada masalah, nggak punya bapak, betul nggak? Nggak ada. Yang penting ada saksi. Bagaimana kalau perempuan? Kalau hasil begitu, bapaknya tadi yang hubungan sebelum akad nikah nggak sah menjadikan wali. Walinya dari mana? Ya pakai wali hakim. Tahu kan? Jadi anak dalam kondisi tetap baik. Maka ini kadang-kadang memang sudah menjadi presiden di tengah-tengah masyarakat bahwa ketika ada anak zina berarti anak itu jelek. Kasihan gitu. Maka anak ini perlu dibimbing, diarahkan, dibina, jangan sampai mengikuti yaitu seperti orang tuanya. Yang dosa, yang menanggung dosa hanya orang tuanya. Tapi anak adalah tetap tidak dapat mewarisi dosa bapak ibunya. Jadi ketika nikah, ya otomatis pakai. Kalau perempuan, kalau memang betul-betul nggak ada walinya, pamannya nggak ada, baktinya nggak ada, ya pakai wali hakim. Dalam hal ini adalah KUA, petugas urusan agama. Perhatian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini
menjelek-jelekkan, harus tetap ada jalan keluarnya, karena agama adalah agama Islam adalah agama yang penuh dengan adanya solusi. Yang terakhir, hadis yang terakhir yang perlu kita sama-sama kita pahami adalah afdhalul jihad kal mu'adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan di hadapan penguasa zalim. Jadi jihad yang utama saat ini, Pak, itu ternyata adalah orang yang mampu bersuara amar ma'ruf di depan pemimpin yang zalim. Kelompok-kelompok yang bersuara menyuarakan rakyat, menyuarakan hati nurani masyarakat, ada sekelompok itu menyuarakan itu di depan pimpinan, di depan presiden, di depan bupati, di depan ketika ada kezaliman itulah jihad saat ini. Itu jihad yang besar, jihad yang paling utama, berkata yang benar di depan pimpinan. Tapi kondisi saat ini kayaknya susah. Pimpinan zalim, ya monggo. Karena para pimpinan sama sampingnya itu seirama. Jadi kalau nggak ngikuti bisa-bisa terdepak. Akhirnya apa? Ya orang-orang di tengah-tengah kayak kondisi kayak gitu nggak ada yang berperan. Padahal kalau ada di antara seorang, sekelompok jihad menyampaikan kebenaran, keadilan yang sebenarnya, itu adalah jihad yang paling mulia pada saat ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini saja beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, yaitu dengan memahami ayat Allah dan hadis, kita sama-sama terpanggil untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tadi kalimat ini yang intinya itu adalah kita bersama-sama kita sesuai dengan profesi dan jabatan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau Ustaz disampaikan kita dalam hidup kita sehari-hari ini adalah masalah ibadah dan muamalah, sehingga minimal kita bisa menjadikan teladan dan contoh di masyarakat dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu aja.